Assalamualaikum. Selamat pagi Bunda Kinasi. Semoga tetap semangat, sehat, dan bahagia selalu bersama keluarga. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di channel kesayangan kita. Kali ini, kita akan meneruskan kembali curhatan Bunda, serial berkomunikasi dengan anak remaja dan mendengar aktif. Bagi para bunda, berkomunikasi dan bergaul dengan anak remaja tentu menjadi tantangan tersendiri. Di era sekarang ini, memaksa para bunda untuk terus mengasah kemampuan dan mengikuti perkembangan zaman yang sangat cepat. Bagaimana curhatan bunda dan penjelasan psikolog kita, Mbak Dini Rahma Bintari, MPSI, PhD? Yuk, kita simak Ada bersama nggak ya bunda. yang ngalamin seperti saya? Susah banget untuk lancar komunikasi dengan anak SMA. Kalau nggak ditanya, nggak keluar deh kata-katanya. Mereka lebih asik dengan dunianya, main game sama teman-temannya. Gimana ya solusinya? Nah, ada Mbak Dini yang juga anggota PWP, yang seorang psikolog. Mau curhat biar saya nggak bingung lagi gimana komunikasi dengan anak yang sudah remaja. Assalamualaikum Mbak Dini. Apa kabarnya? Halo Teh Iis, apa kabar? Alhamdulillah baik. Boleh curhat nggak? Bingung ya Mbak komunikasi dengan remaja? Kalau sama kita banyak diemnya. Tapi kalau sama temennya main game suaranya sampai kedengeran keluar kamar. Terus kalau diajakin keluar rumah buat nge-mall atau apalah susah banget. Pasti aja pertanyaannya banyak. Mau kemana mah? Sampai jam berapa? Di sana mau kemana aja? Aduh, gimana ya Mbak solusinya? Oh gitu ya Mbak. Aduh pasti Mbak sebel gitu ya ngajak anak jalan-jalan, nggak mau. Oke Mbak, memang kita perlu nih ya baca-baca sedikit, belajar dikit nih ya Mbak tentang bagaimana sih menghadapi remaja. Nah sebelumnya mungkin kita perlu ingat-ingat waktu kita remaja. Seperti apa sih tahap perkembangan kita? Ya, waktu remaja itu pertama ada perubahan fisik. Ya, nah ini membuat kita mungkin kemudian secara hormonal berubah termasuk dalam berbagai hal. Nah, pertama sebenarnya ini juga membuat remaja punya kemampuan berpikir yang lebih baik. Ya, mereka mulai kritis, mulai kadang-kadang sikapnya negatif, maunya bilang enggak aja. Apalagi kalau sama orang tuanya, ya. Karena berkembang fisik ini mereka punya juga dorongan untuk dekat dengan teman-teman seusianya. Ya, jadi peran dari orang tua jadi berkurang ketimbang waktu masih kecil. Sementara peran teman-teman menjadi lebih besar. Nah, ini membuat mereka seringnya lebih mau menghabiskan waktu dengan teman-teman ketimbang dengan kita. Sehingga kadang-kadang kita sedih ya Mbak kalau misalnya mereka nggak mau main. Tapi itulah mereka sedang berkembang untuk memperluas pergaulannya dengan teman-temannya dan juga mengembangkan dirinya bersama teman-teman dan bekerja sama. Nah, namun ya perubahan ini perlu kita juga syukuri. Kenapa? Di usia ini mereka sebenarnya sedang mulai mau bertanggung jawab. Mereka ingin dianggap dewasa, punya pilihan-pilihan, dan kemudian mereka ingin agar bisa menunjukkan bahwa mereka punya kemampuan tertentu. Nah, ini yang kemudian bisa jadi modal buat kita mengembangkan remaja kita. Nah, tadi Mbak bingung ya, gimana sih komunikasi sama mereka dengan perkembangan yang fisik yang berubah, kemudian juga dengan tanggung jawab yang ingin dikembangkan, dan yang paling repot mereka ingin bersama teman-teman terus dan kadang-kadang bersikap terlalu kritis terhadap orang tua maupun kadang-kadang bilang enggak dengan kita ya sebagai bentuk pencarian identitasnya ya yang terpisah dari kita. Nah, ini yang kemudian kita punya trik-trik bagaimana berkomunikasi dengan remaja ya. Memang remaja laki-laki dan perempuan tentu saja berbeda. Kalau saya pikir anak Mbak laki-laki kan ya, sehingga senang main game di rumah dan kemudian males untuk jalan-jalan ke mall. Kalau anak perempuan mungkin lain lagi, ya akan mau mungkin jalan-jalan dengan ke mall tapi juga inginnya
bertemu teman-temannya, tidak selalu bersama ibunya. Nah, ini bagaimana kita komunikasi dan membuat remaja tetap dekat dengan kita sebagai orang tuanya. Nah, pertama ya, komunikasi dengan remaja berbeda dengan komunikasi pada anak-anak usia di bawahnya. Ya, mereka karena ingin dianggap dewasa, kita juga berkomunikasi layaknya teman. Jadi kita berubah mood gitu ya. Moodnya tadi modus kita sebagai ibu yang memberitahu waktu anak SD, sekarang modusnya teman buat remaja kita. Ya, kalau teman bagaimana sih? Teman itu bicaranya kan kita levelnya setara. Kemudian juga kita berusaha untuk mendengarkan, bukan menasehati gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar sedikit bagaimana mendengar aktif. Jadi pertama, komunikasi dengan remaja perlu dengan cara level yang sama ya, dan kemudian kita mendengar dengan lebih banyak ketimbang kita memberikan atau menasehati sesuatu. Nah, kedua adalah kemudian menghargai pendapat dan pilihannya. Ya, kalau dia tidak mau pergi ke mall, kita nggak perlu maksa ya, tapi sesekali bolehlah kita ajak untuk acara keluarga bersama. Tapi kalau dia ingin sendiri, mungkin kita sesekali juga berikan waktu untuk dia sendiri. Jadi kita menghargai pendapat maupun pilihan-pilihannya, meskipun kita pikir aduh itu bukan pilihan yang tepat gitu ya, tapi biarkan dia merasakan sendiri akibat dari pilihan-pilihan tersebut sehingga dia bisa belajar dari kesalahannya. Nah, sekarang memang bagaimana nih komunikasi mendengar aktif yang perlu kita terapkan dalam berkomunikasi dengan remaja. Ya, mendengar aktif itu bukan cuma mendengar. Kalau ibu misalnya, oh iya saya dengar anak saya ngomong gitu ya, tapi kita tidak tahu apa sih yang dia rasakan, apa sih yang dia pikirkan. Kalau kita mendengar aktif, kita menyimak betul-betul, Bu. Kakak sebenarnya apa yang diharapkan, apa yang diinginkan. Biarkan dia cerita, tidak harus kita potong dulu. Biarkan dia bercerita apapun yang ingin dia ceritakan. Kemudian kalau dia sudah selesai, kita coba membuat dia tahu bahwa kita paham akan apa yang dia ceritakan. Misalnya kita, oh jadi kakak tadi tuh di sekolah repot ya, karena teman-teman ternyata tidak bisa membantu tugas yang diberikan oleh Pak Guru, misalnya gitu. Ya, jadi kita berikan pemahaman bahwa kita paham. Ya, jadi kita mendengarkan dengan benar, kita coba tangkap apa sih perasaan anak kita, kemudian kita katakan kembali kepadanya dengan lebih ringkas. Ya, kita sebutnya refleksi, kita refleksikan lagi apa yang disampaikan anak sehingga dia merasa, oh mama paham ya apa yang saya jelaskan, apa yang saya ceritakan. Mama ngerti loh perasaan saya gitu ya. Sehingga kemudian kita bisa membuat anak merasa dekat dengan kita ya, dan kemudian mau bercerita lebih banyak pada kita sehingga kemudian anak bisa berkomunikasi dengan baik dengan kita. Nah, itu cara yang perlu kita terapkan buat berkomunikasi dengan remaja. Saya kasih contoh nih ya, misalnya ya anak laki-laki biasanya susah ya, ditanya aja nggak jawab. Ya, nah bagaimana trik untuk mendekati anak-anak yang sulit untuk ngobrol ya? Bisa jadi kita coba pahami hobinya dulu. Kalau hobi main game, ibu ajarin dong game kamu ya. Kayak apa sih asiknya main game? Kita coba bermain bersama dia dulu. Oh kayak gitu ya. Kalau dia dipahami dunianya, maka dia akan merasa dihargai dan kemudian dia mau berkomunikasi karena merasa kita sebagai teman. Ya, memahami hobi dia dan kemudian dia bisa cerita banyak tentang apa yang dia alami. Nah, itu mungkin ya Bu triknya untuk berkomunikasi dengan remaja kita. Mudah-mudahan Teh Iis bisa ngobrol lagi nih sama anak laki-lakinya. Ya, kalau besok-besok ada bingung lagi silakan telepon ya Bu, atau subscribe dan like di Bunda Kinasi untuk serial ini sehingga kita bisa terus sharing tentang berbagai pengetahuan. Oke Bu, bye. Wah, seneng banget bisa dapat pencerahan dari Mbak Dini. Terima kasih banyak pencerahannya Mbak Dini. Oleh karena itu, ibu-ibu, yuk rajin buka YouTube-nya Bunda Kinasi karena isinya bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Foto dulu dong.
Kok nggak pada mau difoto Bagaimana sih? Bunda? Semoga penjelasan Mbak Dini tadi bisa memberikan jalan untuk berkomunikasi dengan lancar dengan remaja kita. Sampai jumpa di serial berikutnya Bunda. Wassalamualaikum.